Om, kata-kata Om. Aduh, ojo oleng-oleng, lempang. Halo YouTuber, nah kali ini kita akan rekonstruksi base oleng. Karena kemarin di video yang lalu udah bahas kan cuma teori tok rasanya ya jangan-jangan oleng dan lain-lain itu rasanya kok terlalu apa ya? Ya kita perlu lihat realnya seperti apa sih. Maka kali ini saya akan nyoba, ini kan kayak miniaturnya base, secara konstruksi kotak. Ya tingginya juga hampir sama lah ya kan kira-kira. Nanti saya akan bikin pakai ini, kecepatannya misalkan 20 atau 30, karena tadi saya nyoba 40 itu agak bahaya udah, apalagi kalau di tol ya. Lalu saya akan coba juga pakai base yang gede, realnya seperti apa. Nah, di dalam saya udah bawa pasukan figuran ya, nanti tak tata di jok. Itu kalau kita oleng-oleng tuh rasanya gimana dan kejadiannya seperti apa di dalam ya. Langsung aja, nanti setelah oleng baru kita akan bahas-bahas kira-kira gimana sih rasanya. Saya sendiri akan nyoba nyetir sama jadi penumpang. Oke, dan ini ingat dilakukan di dalam sirkuit ya. Jadi artinya kita punya lahan sendiri, tempat latihan nyetirnya kami, jadi aman, tidak membahayakan siapapun dan tidak ada apa ya, pokoknya aman lah, jangan ditiru di rumah. Oke, yuk. Oke, nah kali ini saya ditemani teman-teman, ini ada Joko, Paijo, dan teman-temannya. Dan ini kita disupport juga oleh Putra Rajasa di Service Center Denso ya, Auto Race. Jadi kita akan jalan dulu 20 km per jam. Lalu akan oleng, nyoba gimana. Kalau memang masih bisa bertahan itu yang penumpangnya nggak pada tumpah, maka kita akan nyoba pada kecepatan 30 km per jam. Saya rasa itu yang maksimal lah. Takutnya ngelempang juga ya kan. Ini pakai seatbelt dulu. Setiap percobaan gini selalu kita excited ya, karena ya kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sebenarnya. Makanya pada minta subscribe kan. Oke, kita akan jalan 20 km per jam lalu oleng. Ini mencapai kecepatan 20 km per jam. Nah, oleng. Tuh, itu goyangnya sampai kayak gitu. Oke. Kelihatannya nggak terlalu seru ya, bisa cepet selesai nih. Atau itu ada truk bisa kita sewa untuk oleng. Iya, Kurang kelihatan, Pak. nggak kelihatan ya? Kurang oleng. Kurang oleng ya? Wah, asem ya, 20 tapi orang terlalu kenceng kok, ini aja ngadeg kok. Oke, itu tadi 20 km per jam. Menurut kameramen kurang terlihat oleng ya kan? Ya, karena satu harus mantengin speedometer, kemudian ini ya nggak bisa. Saya yakin kalau oleng itu radiusnya nggak bisa yang sampai muter gini-gini, zigzag itu nggak bisa. Ya kan? Cuma karena kecepatan dia jadi rasanya kayak lihat-lihat gitu loh. Ya, kita akan coba 30 km per jam, oke? Yuk. Kalau nanti 30 itu belum serem,
Itu penumpangnya belum pada tumplek, ya kita coba 40, ya kan. Cuma kalau sama bis, saya nggak yakin bisa mencapai kecepatan 40 km per jam di lahan yang terbatas seperti ini. Tapi ini tetap berbahaya lah ya. Saya nggak pengen Anda oleng dimanapun, ya kan. Cuma ini nyobain aja. Sekali toh. Oke. Nah, teman-teman. Oke, kamu yang pakai topi? Ya. Ini apa topi apa? Denso. Oke. Satu Paijo cilik ini ikut. Kita akan lihat oleng pada kecepatan 30 km per jam. Ya. Kita akan jalan, ini kecepatannya 30 km per jam. Papa. Nah, itu udah gugur. Ini sampai miring. Oke, itu para penumpang sudah tumplek semua ya. Jadi tadi nggak sengaja juga kepencet gasnya, sehingga kalau pas oleng pasti kita nggak bisa ngendaliin. Jadi ya tadi kepencet gasnya, jadi sampai ke 40 kayaknya. Gimana rasanya? Ngeri. Ngeri kan? Nah, ini pendapat yang normal, ngeri. Oke. Oke, penumpangnya menyerah. Takut. Oleng. Kelihatan banget. Gimana rasanya di dalam, Pak? Ya ndak enak, mual sebenarnya. Dan tadi aku kecepatannya memang di sini agak tambah karena saat oleng kan kita pengen jaga ini. Nah, terus kita ndak sengaja mencet, tadi saya lihat yang di titik sini udah 40 km per jam. Ya, jadi pasti ada hal yang nggak bisa kontrol saat kita oleng. Aku rasa cukup lah ya. Kita coba pakai bis sekarang. Itu ini kelamaan nek pakai ini nanti. Oke, kita coba pakai bis ya sekarang ya. Ini aja sampai oleng tadi nih, gambar ini. Oke, nah kali ini kita akan nyoba pakai bis. Saya akan jadi penumpang dulu. Kita akan coba kecepatan 20 km per jam lalu oleng. Kita lihat para penumpang gimana, ya kan? Oke, kita sama Pak Kris ini kita maju ke sana ya. Ini sepedanya jalan loh. Jalan lah, jalan lah. Saya di bangku A ini. Genjot langsung 20 iso. Nah, coba 20. Oleng Pak sopir, oleng. Nah, ini 20 km per jam. Nah, ini masih stabil ini. Ya toh? Ini udah 20 ya? Oke.
sekarang kita naik puter. Kita langsung coba ke 30 ya. Muter bisa enggak ya sini ya? Kira iso ya? Hah? Itu kalau di bis kira-kira seperti itu toh. Oh. Nggak boleh ya. Iki motor larang. Penumpangnya yang satu. Jatuh kiri kanan. Nah iya. Ini kalau 20 masih belum kerasa ini, para penumpang di sini masih aman-aman aja. Nah, kita putar sih. Nah, ini bisa metu kono rak, iso metu gitu ya? Oh, bisa ya? Oke ya, nanti stop dari sini saya ya. Nanti kita nyoba sing 30. Oke, yuk kita coba 30 km per jam lalu Oleng ya. Aca duduk, aca duduk. Yes. 30. Wah, ini kenceng tariannya ternyata. Yuk Oleng, awas. Wah, ini wes medeni iki. Tapi penumpang masih bertahan. Cuma sirkuitnya yang udah habis. Naik ke sana lebih jauh enggak? Lebih panjang berarti, Pak. Coba nyoba yuk kita sampai 40 enggak? Nah, ini berarti bodinya lebih besar. Rupanya radiusnya lebih besar ya. Jadi kita akan coba ke 40 nih coba ya. Nek bisa. Hah? Bisanya. Yuk. Oleng. Oh, ini 40 nih. Wow. Wow, awas, wah, entuk ban. Dan ada yang jatuh. Oke. Yes, kita balik aja muter lewat sini, so. Oke. Itu 40 jatuh ya. Dan tadi ngelihat kalau ada hambatan di jalan itu udah agak bingung karena driver pasti berusaha ngelihat ke depan supaya tidak ada apa-apa yang terjadi. Makanya yang direkaman Oleng yang viral itu waktu dia nganan lagi dia nggak bisa ngelihat spion belakang. Ya Pak, sempat ngelihat spion nggak? Nggak lihat toh. Tadi ini kena ban. Ya, tadi sisinya kanan kena ban depan. Nah, itu berarti kan kewaspadaan sudah berkurang. Kenapa? Karena waktu kecepatan tinggi kita pasti akan ngelihat ini depan seperti apa. Ya, spionnya nggak dilihat. Jadi kayaknya yang ini saya nggak perlu nyetir deh. Pasti orang nyanda aku. Gitu. Gitu. Oke, lanjut aja sana. Dan ini menegangkan sekali ya. Jadi jangan dilakukanlah siapapun. Kurang kelihatan. Kata-kata Om. Kurang kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. Kita nyobanya tadi yang 40 ke sana, soalnya treknya lebih panjang. Iya. Cuma yo wes lah, wong tadi yo kita nganu wes cukup gua, aku rasa jajal. Kita review langsung bae. Ayo, Pak Tori nggak coba dulu. Coba dulu lah, Pak. Coba dulu lah, Pak. Coba. Mana ini? Woi, ini orang tenan iki. Nah, ini kena ini tadi sini. Wes lah. Wah, arahnya ada.
Penumpangnya pada jatuh ya? Oh. Ini terluka semua kalau manusia ya, Pak. Om, kata-kata Om. Aduh, ojo oleng-oleng, lempang. Wis mumpet, Bu. Heng iki ra iso. Kata-kata wis uteke kopior nek oleng-oleng. Oke. Aduh, YouTuber. Jangan oleng-oleng ya. Itu tadi oleng beneran karena mungkin kalau Pak sopirnya masih agak mikir gitu. Wah, takut dimarahin saya. Tadi tak olengin, bener-bener kita goyangnya tuh sampai miring ya. Kelihatan ya tadi ya yang saya coba ya. Jadi kita akan bahas apa aja sih kekurangannya oleng itu ya. Kejelekannya lah. Oke, tadi saya udah nyoba pakai mobil kecil 20 km per jam itu nggak terasa ya. 30 mulai nggak terkendali saya nyetirnya, lalu itu sebenarnya melaju sampai ke 40 dan penumpangnya di dalam itu gojlak semua. Penumpangnya sebenarnya kan itu ringan-ringan karena cuma manekin plastik, tapi dia bisa miring-miring gitu. Kalau yang orang pasti dia bisa agak nahan gitu loh ya toh, tapi tetap sebenarnya bahaya, nggak terkontrol yang di dalam. Nah dengan bis itu gayanya lebih besar, kenapa? Karena ini bodinya jauh lebih berat. Saat 20 emang lebih nggak kerasa, bahkan tadi penumpangnya kayaknya anteng ya. Tapi waktu terakhir saya coba sampai 40 km per jam itu terlihat banget goyang, ini tuh tumplek semua yang di dalam dan kita benar-benar nggak bisa kontrol. Saat Anda goyang ke kanan dan di kanan itu tiba-tiba ada mobil atau kendaraan lain atau barang apalah ya kan, hewan atau apa, itu Anda nggak bisa serta-merta langsung belok ke kiri. Kenapa? Karena ada momentumnya, dia ngayun bodinya udahan ya. Jadi itu sangat susah. Tadi pengemudinya aja kena ban sebelah kanan ya, dan saya juga kena, saya nggak tahu kena atau enggak, tapi yang pasti nggak bisa belok pada tikungan yang semestinya ya. Itu dari sisi pengemudinya. Ini aja masih rasanya nggak enak kalau di dalam ya. Kemudian tadi saya mau nyoba sebenarnya bawa anjing saya pikir ini nek diajak oleng di dalam gimana ya. Ternyata waktu goyang sedikit aja dia kalau dalam mobil mungkin agak takut. Jadi seharusnya kalau alamiah responnya kita terhadap suatu kondisi yang berbahaya itu harusnya takut. Jadi kalau malah pada minta oleng, itu berarti ada yang salah sama mereka ya. Kemudian dari sisi kendaraan, jelas bannya nggak dirancang untuk oleng-oleng, karena pada oleng itu berarti dia ban itu sidewall-nya kayak kena meletot gini loh, bannya gini ya. Harusnya ban itu kan gini, dia geraknya gini-gini, tapi pada saat oleng itu dia kan gini ya. Kemudian kaki-kaki sama. Bis kendaraan niaga itu paling dirancang untuk guncangannya naik turun. Kanan kirinya itu sedikit lah geser. Tapi kalau dibuat oleng dia geser-geser ini, maka bebannya ke samping ke kanan kiri itu pasti dia akan makan entah itu suspensi, rem, ya kan. Lalu penyangga bodi dan sasis itu akan bergerak sangat berat bebannya. Terus bodinya ini juga, ini kan bukan roll kits, nggak dirancang seperti roll kits-nya dalam mobil rally. Kalau mobil rally itu dia ada sikunya atau segitiganya yang gini, memang untuk nahan yang guling atau apa ya. Tapi ini bodi ini kan cuma tegak gini aja, belum itu lagi ECER 66 ya. Oke, itu aja review dari saya. Dan yang pasti pengemudinya saya dengar kemarin dikeluarkan, karena itu beredar juga di
medsos surat pemecatan ya. Jadi ini tidak membawa dampak baik untuk siapapun lah. Ya, kalau mau seneng-seneng Anda ke Dufan atau naik roller coaster, cari di mana. Anda mau bungee jumping, Anda mau nyemplung jurang pun Anda sendiri nggak apa-apa. Jangan membawa dampak pada orang lain. Tapi kalau kayak gini, beberapa keluarga terkena dampaknya. Sopir, kru yang dikeluarkan, ya. Belum kalau ada apa-apa, guling atau kalau nyenggol, ya, maka itu yang terdampak langsung. Oke, ini aja dari saya. Ini percobaannya sudah dilakukan dan terbukti tidak menghasilkan apa-apa. Saya rasanya nggak enak, nggak terkontrol, jadi nggak ada gunanya untuk ditiru. Oke, tetap sehat, tetap semangat, tetap hidup. Kejadian oleng ini nggak usah mengatasnamakan mania atau komunitas apapun ya. Saya rasa karena ini kebetulan sekelompok orang yang nyewa bis dan logikanya belum sampai atau belum cukup panjang untuk memikirkan akibat dari kejadian ini. Termasuk drivernya sendiri ya, belum menguasai diri atau ya nggak kuat lah untuk menahan godaan untuk ikut oleng gitu loh. Jadi saya rasa ini nggak perlu disalahkan ke atas nama satu komunitas apapun.